Kontras ungkap ada 7 kejanggalan atas kasus tewasnya Brigadir J. Komnas HAM akan panggil Ferdi Sambo. Dada sebelah kanan tuh ada tembakan dua di leher satu, tapi yang lebih besar, lubang tembakan yang lebih besar tuh di dada sebelah kanan. Terus ada juga tembakan di sebelah tangan kiri. Jari kelingking sama jari manisnya sebelah kiri ada patah. Terus luka di kaki sebelah kanan ada juga. Jadi kalau dugaan dari sana itu katanya ada tembak menembak. Kalau ada tembak menembak nggak mungkin sampai ada luka-luka memar dengan luka yang ada tadi di kaki kayak benda tajam gitu. Itu untuk tentu saja jadi pertimbangan langkah-langkah Komnas HAM ke depan dan juga menambah terang peristiwa yang ada. Pak Kapolri telah membentuk tim khusus untuk mengungkap secara objektif, transparan, dan akuntabel berkaitan dengan kejadian yang beliau sudah sampaikan. Ada memang hal-hal fakta-fakta yang terkait dengan kasus kemarin. Nah, kalau di sini bisa dibongkar dengan bagus, dengan fair, secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, mudah-mudahan sih ini menjadi titik balik bahwa para pejabat tidak bisa lagi main-main, tidak bisa lagi sok kuasa, karena ada yang jauh lebih berkuasa di atasnya gitu. Ada di atas Irjen ya ada Kapolri, di atas Kapolri ada Presiden, di atas Presiden ada Tuhan. Betul. Gitu. Oleh sebab itu kami mohon dukungan dan melalui kerjasama ini diharapkan nanti kita bisa bekerja lebih cepat, efektif, sehingga publik nanti segera bisa mendapatkan jawaban peristiwa apa yang terjadi, kemudian nanti kesimpulan serta langkah yang akan diambil. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengungkap ada 7 kejanggalan tewas Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Diketahui Brigadir J tewas dalam insiden baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Pol Ferdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Adapun kejanggalan pertama adalah waktu yang cukup lama antara waktu kejadian dengan pengungkapan peristiwa tersebut oleh Mabes Polri. Mabes Polri baru mengungkap kasus tewasnya Brigadir J ke publik pada Senin 11 Juli 2022. Selanjutnya kejanggalan kedua yakni penyampaian kronologi dari pihak kepolisian dan dinilai berubah-ubah. Mulanya Karopamnas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menyebut baku tembak tersebut dipicu karena Brigadir J tidak terima ditegur oleh Baradae. Namun dalam keterangan lainnya, Ramadan menyebut penembakannya terjadi di rumah Kadif Propam ini terjadi karena Brigadir J diduga melakukan pelecehan dan penodongan pistol kepada istri Irjen Pol Ferdi Sambo. Kejanggalan ketiga yakni luka sayatan yang ditemukan di bagian muka jenazah Brigadir J. Hal ini juga sebelumnya turut disampaikan oleh keluarga Brigadir J. Kejanggalan keempat, Anandar menyebut pihak keluarga sempat dilarang untuk melihat kondisi jenazah Brigadir J. Lalu kejanggalan kelima yaitu tidak adanya rekaman CCTV yang merekam kejadian penembakan itu di rumah Kadif Propam Irjen Pol Ferdi Sambo. Menurut keterangan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Budi Hadi Susianto, CCTV di rumah Irjen Ferdi Sambo telah rusak sejak 2 minggu sebelum kejadian. Kejanggalan keenam yakni ketidaktahuan Ketua RT di lokasi kejadian bahwa telah terjadi peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir J. Bahkan Ketua RT setempat juga tidak mengetahui bahwa rumah Irjen Ferdi Sambo telah dilakukan olah TKP oleh polisi. Komnas HAM bakal panggil Ferdi Sambo. Komnas HAM berencana memanggil Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo dalam kasus penembakan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J oleh Baradae. Kata Anam, Komnas HAM sudah menyusun rencana penyelidikan untuk pengusutan perkara tersebut. Lebih lanjut, Anam menuturkan seluruh pihak yang terkait dengan kasus penembakan Brigadir J bakal dipanggil Komnas HAM termasuk pemanggilan terhadap Irjen Ferdi Sambo. Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merespons hal kasus baku tembak antar ajudan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo yang menewaskan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Listio langsung membentuk tim khusus yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Wakapolri Pol Gatot Edi Pramono dan perwira tinggi lain. Nantinya, lanjut Listio, pihaknya juga akan melibatkan divisi profesi dan pengamanan Polri dalam tim kasus ini. Di sisi lain,
Mantan Kabar Reskrim Polri ini menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak eksternal institusi Polri dalam mengawal kasus tersebut. Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan sesama anggota polisi di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. 8 jam sebelum dinyatakan tewas, Brigadir J dikabari keluarganya ingin menyusul berziarah. Kini HP ayah, ibu, dan adiknya diretas. Indonesia Police Watch mencium keanehan dalam kasus polisi tembak polisi antara Brigadir J dan Baradae di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Apalagi yang diotopsi adalah Brigadir J yang merupakan pelaku dari penembakan terhadap Baradae di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. IPW pun mendesak Kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas kasus polisi tembak polisi antara Brigadir J dan Baradae di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo tersebut. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Polri harus turut memeriksa Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Sebab berdasarkan locus delicti atau tempat peristiwa perkara, penembakan itu terjadi di rumah Kadif Propam. Dalam keterangannya, Sugeng menyatakan IPW juga menyoroti sejumlah hal terkait dengan pengungkapan kasus baku tembak tersebut. Pertama kali dengan autopsi terhadap jenazah Brigadir J, menurut Sugeng, IPW mempertanyakan alasan jenazah Brigadir J diotopsi atau bedah mayat. Padahal dalam konstruksi peristiwa dari kepolisian, Brigadir J merupakan pelaku dugaan tindak pidana pelecehan seksual dan pengancaman dengan senjata. Selanjutnya, Sugeng juga mempersoalkan kepolisian yang tidak membatasi kerja kejadian perkara itu dengan garis polisi. Padahal garis polisi bertujuan mengamankan TKP sehingga tidak berubah, tindakan ini umum dilakukan para penanganan kasus tindak pidana. Seperti diberitakan, insiden baku tembak antar anggota polisi terjadi di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Dalam insiden itu, Brigpol Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak oleh rekannya Baradae. Polisi menyebutkan Brigadir J diduga melakukan pelecehan terhadap Putri saat berada di kamarnya.